Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Today langsung dari iNews Center Jakarta. Dan kita ke informasi mengenai viral nih di media sosial mengenai video tenaga medis yang menampar balita saat sedang disunat di Cianjur, Jawa Barat. Pelaku sekaligus pemilik klinik berdalih refleks melakukan tindakan kekerasan karena balita terus meronta-ronta saat proses sunat. Seorang tenaga medis di Cianjur, Jawa Barat terekam kamera pengawas menampar wajah balita yang sedang disunat. Video ini pun viral di media sosial dan menuai kecaman warganet. Peristiwa terjadi di klinik milik pelaku. Pelaku berdalih melakukan tindak kekerasan kepada korban secara refleks karena balita terus meronta-ronta saat proses hitan. Sementara orang tua korban berada di luar ruangan. Refleks ya, karena ada reaksi anak yang tiba-tiba ya saya refleks gitu. Nauzubillah ya, kalau saya sebagai tenaga medis juga gitu ya, dengan sengaja melukai anak tersebut, nauzubillah ya, nauzubillah gitu ya. Itu khilaf saya ya, mungkin ini mungkin ini ujian buat saya dan akan saya ambil hikmahnya dari semua itu. Usai kasus ini viral, polisi kemudian memeriksa pelaku. Dari hasil mediasi antara pelaku dan orang tua korban, kasus ini sepakat diselesaikan secara kekeluargaan dan berakhir damai. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita simak rangkaian informasi dari ibadah haji. Fazila juga pemirsa, karena salah satu jemaah haji tertua Indonesia telah tiba di Jeddah, Arab Saudi. Ia adalah nenek Sumbuk yang berusia 109 tahun. Nenek Sumbuk, jemaah calon haji tertua Indonesia, berusia 109 tahun, akhirnya tiba di Arab Saudi. Mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi pada Minggu pagi waktu Arab Saudi. Nenek Sumbuk berangkat dari embarkasi Jakarta Bekasi, JKS 33, dan mendarat di Terminal Haji Fast Track, Bandara Jeddah. Setibanya di bandara, nenek kelahiran Kebumen, Jawa Tengah ini langsung duduk di kursi roda. Nenek Sumbuk sangat bahagia akhirnya sampai di Tanah Suci. Nenek Sumbuk datang ke Arab Saudi tidak sendirian. Ia datang ditemani sang anak. Di pesawat, kadar oksigen Nenek Sumbuk sempat menurun. Beruntung petugas sigap memberikan bantuan. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ramdhani melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, di tengah padatnya pelaksanaan rangkaian ibadah haji, perhatian terhadap jemaah lanjut usia menjadi prioritas utama. Para petugas haji bekerja tanpa lelah memberikan pelayanan ekstra bagi para jemaah lansia, bahkan hingga memandikan dan menyuapi mereka. Dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, para petugas haji, layanan lansia disabilitas dan PKP 2JH melayani jemaah lansia yang sudah tak mampu beraktivitas secara mandiri dan membutuhkan perhatian khusus. Tak hanya membantu saat ibadah, mereka juga turut memandikan atau membersihkan tubuh jemaah lansia agar lebih segar dalam menjalani rangkaian ibadah selama berada di Madinah. Para petugas juga ikut menggantikan pakaian jemaah dan menyuapi makanan yang telah disediakan layanan konsumsi. Layanan ini menjadi bagian dari program haji ramah lansia dan disabilitas yang digagas Kementerian Agama tahun ini. Tujuannya memastikan seluruh jemaah termasuk yang berkebutuhan khusus dapat menunaikan ibadah dengan nyaman dan aman. Pelayanan yang diberikan kepada jemaah terutama lansia itu jemaah-jemaah lansia yang sekiranya membutuhkan perhatian khusus. Pada umumnya
jamaah yang lansianya tidak bersama keluarganya. Itu dimulai dari pagi hari, siang hari, dan malam hari. Seperti memandikan, memberikan makan, serta memberikan bantuan kepada jamaah tersebut ke tempat ibadah. Sebuah potret ketulusan dalam tugas suci. Para petugas haji bukan sekedar bekerja, melainkan juga mengabdi dengan hati. Dari tanah suci, mereka membawa pulang bukan sekedar pahala, tetapi juga kasih kemanusiaan yang menyentuh hati. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Kementerian Kesehatan mengimbau jemaah haji untuk waspada terhadap penyebaran penyakit MERS-CoV di Tanah Suci. Himbauan ini menyusul temuan 9 kasus terkonfirmasi MERS-CoV pada periode 1 Maret hingga 21 April 2025. Ya pemirsa, meskipun virus MERS-CoV ini tidak banyak dan terkendali di Arab Saudi, namun jemaah haji diminta untuk lebih waspada. MERS-CoV merupakan penyakit sistem pernapasan serius yang disebabkan oleh virus corona. Penularannya dapat terjadi melalui kontak dekat dengan hewan terinfeksi, terutama unta, atau melalui droplet pernapasan dari manusia ke manusia. Dan gejala yang ditimbulkan antara lain yaitu batuk, sulit bernapas, dan demam. Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi, Dr. M. Imran, meminta jemaah fokus untuk pelaksanaan puncak haji dengan tetap menjaga kesehatan. Dan berikut petikan dialog dengan Dr. M. Imran dalam program iNews Sore. Jadi untuk setiap jemaah haji yang tiba di Tanah Suci, ini langsung mendapatkan bekal penyuluhan dari para ketua kloter dan juga para TKH kita yang ada di kloter untuk senantiasa menjaga kesehatan, termasuk juga menggunakan masker ketika mereka beraktivitas di luar gedung, terutama ketika mereka berada di tengah kerumunan orang pada saat tawaf misalnya, atau pada saat melakukan sa'i di Masjidil Haram. Oke, baik dokter, gejala awal apa saja yang sebetulnya perlu diwaspadai oleh para jemaah karena mengingat penyakit MERS-CoV ini agaknya seperti mirip dengan kasus demam biasa? Iya, jadi memang gejala MERS-CoV ini sendiri memang tidak khas ya, seperti pada umumnya penyakit saluran pernapasan, biasanya disertai dengan gejala batuk, pilek, dan juga demam, bahkan juga bisa tanpa gejala. Kemudian MERS-CoV ini ya bisa juga menyebabkan timbulnya gejala saluran nafas yang lebih berat seperti sesak napas, bahkan bisa kemudian jatuh pada kematian. Seperti itu. Oke, melihat kepada jemaah haji asal Indonesia yang memang rata-rata mayoritas adalah lansia, apakah ada perhatian khusus bagi mereka yang memang sudah sepuh begitu supaya kondisinya tetap prima dan juga menjalankan ibadah dengan tenang? Ya, memang untuk jemaah haji lansia, memang mereka mendapatkan perhatian khusus, ya, jadi terkait dengan kesehatan mereka yang secara geriatri ya, karena memang sudah ada penuaan, karena unsur penuaan ya, sehingga kemudian ada penurunan daya tahan tubuh, maka kepada jemaah haji lansia memang diutamakan agar mereka lebih banyak beristirahat dan melaksanakan sholat wajib 5 waktu di hotel-hotel di Mekah, karena ini lebih aman buat mereka, terutama untuk menghadapi puncak ibadah haji nanti di Arafah Musdalifah ini. Pemirsa, Ambo Benu Petanini, seorang jemaah haji embarkasi Makassar, meninggal dunia saat berada di Tanah Suci Mekah. Kesehatan Ambo menurun setelah melaksanakan kegiatan umroh. Seorang jemaah haji embarkasi Makassar meninggal dunia saat berada di Tanah Suci Mekah usai dirawat di rumah sakit. Ketua PPIH Embarkasi Makassar, Ali Yafid, mengatakan anggota jemaah haji bernama Ambo Benu Petanini berusia 62 tahun dinyatakan meninggal pada Jumat 16 Mei lalu. Ali Yafid mengungkapkan kesehatan Ambo menurun setelah melaksanakan kegiatan umroh. Ambo sempat dirawat di hotel sebelum dibawa ke rumah sakit.
Al Ismail membenarkan bahwa salah satu jamaah lagi dari embarkasi Makassar Kloter 3 asal Kabupaten Sinjai namanya Ambo Benu Petarini, umur 62 tahun itu meninggal dunia di Arab Saudi setelah melaksanakan aktivitas umroh, kemudian kondisi kesehatannya menurun karena memang ada riwayat penyakit jantung sebelum berangkat. Beliau memang mengkonsumsi obat-obat yang terkait dengan jantung. Dengan meninggalnya Ambo Benu Petanini, tercatat 3 anggota jemaah haji embarkasi Makassar telah meninggal dunia di Tanah Suci. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dianggap remeh oleh masyarakat sekitar karena profesinya, seorang tukang pijat keliling berhasil naik haji. Ya, selama menabung 13 tahun, tukang pijit keliling asal Sidoarjo ini akan berangkat dengan kloter 57 embarkasi Surabaya. Profesi tukang pijat keliling dari rumah ke rumah sudah dilakukan perempuan asal Sidoarjo ini sejak tahun 2000. Dalam sehari, wanita yang bernama Umi Sulka ini dapat mengantongi 50 hingga 100 ribu rupiah. Tahun 2012, perlahan-lahan ia menabung rutin sebanyak 20 hingga 30 ribu rupiah per hari untuk berhaji. Kemudian dirinya menyetorkan ke bank agar mendapatkan kursi haji. Awalnya banyak warga yang menganggap sebelah mata dari kemampuan Umi untuk berhaji. Namun berkat kedisiplinannya menabung selama 13 tahun, Umi berhasil mendapatkan kesempatan berhaji di tahun 2025. Umi akan berangkat haji bersama rombongan kloter 57 Sidoarjo menuju asrama haji Sukolilo, Surabaya dan terbang ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2025. Alhamdulillah, bersyukur sekali. Karena tidak semua orang bisa naik haji berkat, tapi banyak orang yang meremehkan seorang tukang pijat ini. Tapi saya tetap berbaik sangka. Umi berharap ibadah haji yang dilaksanakannya bisa berjalan lancar, mulai dari sejak berangkat hingga pulang nanti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pemirsa, Leo XIV, Paus Amerika pertama, dilantik secara resmi sebagai Paus ke-267. Jangan kemana-mana, iNews Today segera kembali.